Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel in English lessons with me, Eva Juliana. Today I'd like to give you a new lessons. What's that? Okay, I'll give you the example. This real example happened between me, mom, and my dad. My mom says something like this one. My mom says, Eva, I'm so headache. And then I said to my father, Father, mommy says that she is so headache. So what is this kind of lesson? Can you guess it? Yes, you're right. That's absolutely right. It's about direct indirect speech. Okay, let's get started. Don't forget to watch this video till the end. Hai guys, ketemu lagi. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas sesuai dengan judulnya direct indirect speech, kalimat langsung dan tidak langsung, di mana kalimat langsung direct speech adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicara. Jadi orang yang berbicara itu berniat ngomong sama orang yang di depannya. Nah, dia itu ngomongnya secara langsung, itu adalah kalimat langsung. Sedangkan jika diceritakan oleh orang lain apa kata-kata dia, maka disebut kalimat tidak langsung. Nah, di dalam kalimat tidak langsung inilah banyak perubahan-perubahan yang harus dirubah, dan karena orang itu bukan orang yang berbicara, jadi dia orang yang ngomongin apa yang diomongin orang lain tadi. Oke? Kalimat langsung itu kan diceritakan, kalimat langsung yang ini tadi dapat diceritakan kembali dengan cara lain, tapi tidak mengubah arti ya, dengan tidak lagi mengulangi pembicaraan. Maksudnya misalkan di sini kalimat direct speech-nya, DS ini adalah kalimat langsungnya. She says I am happy. Dia mengatakan saya bahagia. Nah, indirect speech-nya she says that she is happy. Nah, ini tidak mengubah apapun, mengubah arti apapun, karena orang yang ini dalam indirect speech ini dia mengatakan bukan dirinya sendiri tapi orang lain yang berbicara di direct speech tadi gitu. Oke, kita bahas saja supaya lebih paham. Direct speech itu ada tanda seperti ini, langsung. Orang benar-benar mengatakan secara langsung. Kalau indirect speech mengatakan apa yang dikatakan orang lain. Oke. Diingat, DS ini adalah direct speech, IS adalah indirect speech, kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Tanda-tandanya ada seperti ini, ada titik dua atas, koma, dan lain sebagainya. Nomor 1, ini kan ada she says I am happy. Dia mengatakan saya bahagia. Dia mengatakan bahwa dia bahagia. Dianya ini orang lain mengatakan temennya dia adalah bahagia gitu. Jika kata kerja dalam induk kalimat dalam waktu sekarang atau waktu selesai, tidak ada perubahan waktu dalam kalimat tak langsung. Misalkan ini, dia berkata saya senang. Nah, di dalam indirectnya berarti kan omongan dia ini diomongin oleh orang lain kan. Dia berkata bahwa dia senang. Tidak ada perubahan apapun di situ, yang berubah hanya she saja karena dia ngomongin orang lain kan. Terus yang kedua, kira-kira mana nih yang jadi direct indirect? Tadi yang ada tanda apa? Jelas yang ada tanda ini titik dua atas dan koma, ini adalah direct speech, betul sekali, yaitu kalimat langsung. Jika ini nomor 2 ini aturannya, jika kalimat langsungnya dalam bentuk simple present, I go to school ini kan simple present, subject, verb 1, objek kan. Nah,
maka kalimat tak langsungnya dalam bentuk simple past. Diingat, jika kalimat tidak langsungnya ini adalah kalimat langsungnya ini present, maka di sini past. Ini present, ini past. Kali ini tadi tidak ada perubahan apapun ya. Kalau ini ada perubahan, jika yang present ini berarti kalimat tidak langsungnya berarti past. Misalkan, she told me I go to school by bus. Dia memberitahu saya atau dia mengatakan pada saya pergi ke sekolah dengan bis. Ya kan? Saya pergi ke sekolah dengan bis. Dia mengatakan pada saya. Dia ngomong nih, saya pergi ke sekolah dengan bis gitu. Terus yang ini indirect speech-nya, kalimat tidak langsungnya, she told me that she went to go to the school by bus. Dia memberitahu saya bahwa dia pergi ke sekolah dengan bis. Nah, ini ya, when bentuk kedua. When di sini kan bentuk kedua kan. Nah, jadi ini bentuk past tense. Kalau untuk kalimat tidak langsungnya, kalimat langsungnya bentuk present tense. Oke, lanjut yang ketiga atau halaman selanjutnya. Ini banyak sekali aturannya, ada 3, 4, 5, 6, 7. Direct speech apa tadi? Kalimat langsung. Indirect speech kalimat tidak langsung. Pokoknya ada ini, tanda ini berarti langsung dan tidak langsung bawahnya. Oke, nomor 3 itu jika kalimat langsungnya ini, coba kita lihat dalam bentuk present continuous. Ini kan present continuous kan? I am reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. Berarti kan kejadiannya benar-benar saat dia berbicara, dia sedang membaca sebuah buku kan? Nah, ini maka kalimat tak langsungnya dalam bentuk past continuous. Jadi kayak ke masa lalunya gitu ya. Dari present ke past. Yang ikut past continuous, present continuous ke past continuous. Gitu. Kalau tadi present tense, yang nomor 2 tadi present tense ke past tense. Gitu. Semakin mundur lagi gitu. Coba lihat. Di sini ada he told me I'm reading a book. Dia memberitahu saya sedang membaca sebuah buku. Dia memberitahu saya sedang membaca sebuah buku. Nah, yang ini nomor 3 yang indirect speech yang tidak langsungnya, he told me that he was reading a book. Dia mengatakan dia memberitahu saya bahwa dia sedang membaca buku. Dia sedang membaca buku, tapi dia di sini memakai was, yaitu past continuous. Oke? Dan ini adalah aturan. Dia mengatakan atau dia memberitahu saya bahwa dia sedang membaca buku. Number 4 ini aturannya jika kalimat langsungnya dalam bentuk present perfect. Present perfect itu tandanya apa? Verb 3, have plus verb 3 di sini. Nah, maka kalimat tak langsungnya dalam bentuk past perfect. Diingat, tadi aja present ke past, terus habis itu present continuous ke past continuous. Sekarang present perfect ya pasti ke past perfect. Gitu ya. Di sini. He told me I have seen this picture. Dia memberitahu saya sudah melihat gambar ini. Oke? Nah, untuk indirectnya, he told me that he had seen that picture. Dia memberitahu saya bahwa dia sudah melihat gambar ini. Nah, sudahnya inilah dalam bentuk past perfect. Ada had plus verb 3. Ini tadi have plus verb 3. Oke? Number 5. Yang nomor 5. Aturannya nomor 5 ini jika kalimat langsungnya dalam bentuk simple past. Nah, di sini simple past. I went to Jakarta yesterday. He told me I went to Jakarta yesterday. Dia memberitahu saya
Dia memberitahu saya pergi ke Jakarta kemarin. He told me I went to Jakarta yesterday. Dia memberitahu saya pergi ke Jakarta kemarin. Nah, untuk indirectnya, maka kalimat tak langsungnya dalam bentuk apa? Past perfect. Tadi past tense. Tadi present perfect ke past perfect. Present perfect ke past perfect. Nah, kalau yang ini present ke past perfect. Kalau yang nomor 5 ini past, ini di sini past perfect, dan kalimat tak langsungnya adalah ini past tense ke past perfect. Dilihat di sini, ini adalah past perfect. Oke, diingat ini present continuous. Nomor 3 ke past continuous. Ini present perfect ke past perfect. Kalau ini past tense ke past perfect. Kita baca, he told me I went to Jakarta yesterday. He told me that I had gone to Jakarta the day before. Dia memberitahu saya pergi ke Jakarta kemarin. Terus yang indirectnya, he told me that he had gone to Jakarta the day before. The day before, maksudnya apa nih? Dia memberitahu saya bahwa dia telah pergi ke Jakarta hari sebelumnya. Dia telah pergi ke Jakarta hari sebelumnya. Oke. Past tense. Nah, ini past tense ke past perfect. Oke. Number 6. Aturannya gini, jika kalimat langsungnya dalam bentuk future, nah future adalah ini, I will go, subject, will, verb 1. Nah, he told me I will go tomorrow. Dia memberitahu saya pergi besok. Nah, jika kalimat langsungnya dalam bentuk future, ini kan future kan, maka kalimat tak langsungnya dalam bentuk past future. Jadi turunannya gitu ya. Ini present future, berarti ini past future. Nah, ini would plus go. He told me I will go tomorrow. Dia memberitahu saya akan pergi besok. He told me that he would go to the following day. Jadi dia memberitahu saya bahwa dia akan pergi pada hari berikutnya. The following day itu gantinya tomorrow yang di sini, yang di DS ini, direct speech-nya. Kalau yang number 7, aturannya jika kalimat langsungnya dalam bentuk future past maksudnya. Nah, ini kan kayak gini. Ini tadi future past, ini future past kan. Nah, jika dalam bentuk future past, maka kalimat tak langsungnya dalam bentuk past future perfect kayaknya. Kok bisa past future perfect? Nah, ini kan punya future tapi past. Nah, ini perfectnya. Saya mengingatnya itu dari tanda-tanda ini yang saya garis bawahi. Kalau untuk menghafalkan kurang bisa, jadi saya lebih ke inti-intinya saja saya hafalin. He told me that he would have gone if he had been here. If he had been if he had been me. Dia memberitahu saya akan pergi jika saya adalah kamu. Jika saya adalah kamu. Jika saya adalah kamu ya. Saya akan pergi jika saya adalah kamu. Terus yang indirectnya, he told me that he would have gone if he had been me. Dia memberitahu saya bahwa dia akan pergi jika dia adalah saya.
berarti ya nggak mau pergi dong, karena nggak mungkin menjadi saya gitu. Oke. Ini future, ini jadi di sini future, di sini adalah punyanya past perfect. Past perfect. Past future perfect. Oh my goodness. Jadi di sini past future perfect. He told me that he would have gone if he had been me. He had been me. Dia memberitahu saya bahwa dia akan pergi jika dia adalah saya. Sayangnya dia bukan saya. Gitu ya. Oke, so kita ke selanjutnya. Nah, ini ada perubahan kata bantu yang terdapat dalam direct speech atau indirect speech. Jika here, maka akan berubah jadi there dalam indirect speech. Jika this, menjadi itu. Ini itu. Now, kemudian then. Ago, jadinya before. Yesterday, the day before. Apa ini? Next week berarti jadi the following. Can, could, shall, should, will, would, may, might. Oke. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. I hope you get something from my video. Semoga bermanfaat. Don't forget to share, like, comment, and subscribe my video. And we will meet in the next video, in the next lessons, in a good condition. Okay? That's it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.